penduduknya hampir 300 juta guys. Hampir 300 juta, di mana Indonesia itu boleh menyumbang. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, hari ini kita akan teruskan lagi membuat satu lagi bakalan video reaction, dan ini merupakan salah satu permulaan untuk kita teruskan dalam kita membikinkan video reaction tentang Indonesia. Oke guys, hari ini kita akan teruskan dengan judulnya yaitu Kupas. Ini fakta alasan seluruh dunia bikin konten tentang Indonesia, dan ini juga merupakan dari channel yaitu channel Rusdi Rusli, ataupun selalu kami panggil sebagai Coach Rusdi Rusli. Jadi guys, apakah fakta ataupun apakah yang dikupaskan tentang mengapa seluruh dunia membuat konten tentang Indonesia? Jangan lupa guys, sebelum kita teruskan kepada video reaction, jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel Rusdi Rusli. Tanpa berbasa-basi guys, yuk kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yuk guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2 dan 3 guys. Hai, assalamualaikum. Bertemu kembali bersama dengan saya guys, Waalaikumsalam. Rusli. Oke, Mantap. saya sekarang berada di section 7 Shah Alam guys. Ah. Dan saya parkir sebentar sebab saya mau menjawab satu pertanyaan netizen, dan juga berdasarkan Satu pertanyaan dari netizen guys. Apa yang dibilang oleh Rusdi Rusli? pembacaan saya dan juga berdasarkan apa yang saya lihat berkenaan dengan kenapa seluruh dunia berkejar-kejar menghasilkan konten tentang Indonesia, termasuklah saya Rusdi Rusli dan juga teman-teman saya yang ada di Malaysia guys. Termasuk juga Uncle guys ya. Kita berhasil ataupun untuk membuat ya konten tentang Indonesia. Wow, sangat seru ya guys ya. Kita akan sama-sama lihat apakah kupasan dan juga fakta dari Bang Rusdi Rusli mengenai tentang penilaian dan juga bacaan beliau terhadap apakah dan juga apakah tanggapan beliau tentang mengapa ramai orang seluruh dunia ya menghasilkan konten tentang Indonesia. Yo guys. Nah, mungkin di video ini saya akan menjawab dengan jujur berdasarkan fakta kenapa seluruh dunia begitu excited, begitu menjadikan Indonesia itu sebagai salah satu fokus untuk menghasilkan konten. Ya, okay? ya. Menghasilkan konten. Jadi kepada Anda yang menonton di sini, adakah suara saya cukup mantap, cukup jelas guys? Sangat jelas. jelas. Cukup jelas. Kalau iya, mungkin Anda boleh tuliskan di kolom komentar. Jelas Bang Rusdi, jelas Bang Rusdi. Mungkin Anda boleh tuliskan sebelum saya memberikan lebih kurang 4 ke 5 hal yang menyebabkan seluruh dunia menjadikan Indonesia sebagai fokus untuk menjadi konten kreator guys. Ini sangat menarik nih. Kepada Anda yang menonton di sini, terima kasih kerana Anda memberikan pertanyaan-pertanyaan ini kepada saya, dan saya boleh menjawab dengan hati yang jujur tentang kenapa saya dan juga YouTuber-YouTuber seluruh dunia mahu menghasilkan konten tentang Indonesia. Menurut Anda juga guys, negara mana yang Anda pernah nonton videonya menghasilkan konten tentang Indonesia selain daripada Malaysia guys? Mungkin Anda tuliskan di komentar negara mana yang Anda tahu yang menghasilkan konten tentang Indonesia yang Anda pernah nonton. Jadi mungkin Anda boleh tuliskan di ruang komentar. Sebelum saya mula untuk membahaskan judul kita pada hari ini, bagi saya ini adalah salah satu judul yang paling panas dan ramai yang mahu dengar pendapat saya sendiri. Kenapa saya, teman-teman yang lain dan juga YouTuber-YouTuber seluruh dunia mahu menghasilkan konten tentang Indonesia guys. Tuliskan di ruang komentar. Siapa YouTuber dan juga negara mana yang Anda kenal yang menghasilkan konten tentang Indonesia? Banyak. Tanpa basa-basi lagi guys, ayo kita sama-sama bahaskan satu persatu. Hal yang pertama, kenapa ramai orang
Oke. Banyak negara menghasilkan konten tentang Indonesia. Oke, hal yang pertama, Hal yang pertama. berdasarkan pengalaman pribadi saya, berdasarkan apa yang saya lihat, berdasarkan apa yang saya baca. Yang pertama, Indonesia itu orangnya welcoming. Wow. Bukan sahaja kita datang ke Indonesia bertamu, bukan saja apabila kita datang ke Indonesia, berlibur di Indonesia, jadi tetamu di Indonesia. Indonesia itu juga, orang Indonesia itu juga welcome, ramah apabila ada orang di seluruh dunia menyentuh ataupun ambil tahu tentang Indonesia. Benar, Itu benar hal sekali. yang pertama, menyebabkan Benar sekali apa yang kami dapat mendengar, apa yang saya dapat mendengar, apa yang Abang Rusdi bagi tahu tentang pertama welcome. Orang Indonesia sangat welcome kepada orang dari luar, ya, bukan setakat berlibur saja, tetapi mereka sangat ramah, sangat menyantuni. Itu adalah salah satu gambaran di mana kami sendiri, teman-teman YouTuber Malaysia yang datang ke Indonesia, yaitu saatnya di Jakarta, memang sudah merasai bagaimananya orang Indonesia sangat ramah, sangat menyambut tetamunya, itu sangat-sangat luar biasa, guys. Jadi apa yang dikatakan fakta yang pertama oleh Abang Rusdi Rusli ini sangat-sangat tepat dan sangat benar sekali, guys. Saya sangat bersetuju apa yang dikatakan, ya, dari Abang Rusdi Rusli. Benar sekali perkara yang pertama. Oke, kita lanjut, guys. banyak orang di seluruh dunia senang dengan Indonesia. Iya. Itu hal yang pertama. Benar. Oke? Setuju. Itu hal yang pertama, guys. Menurut saya ya, guys. Menurut orang lain saya kurang tahu. Menurut saya, yang pertama sekali adalah orang Indonesia itu welcome. Benar. Menerima, menyambut dengan baik orang-orang daripada seluruh dunia. Benar. Bagaimana konten itu positif tentang Indonesia. Benar. Itu yang pertama saya lihat. Menurut Anda, setuju atau tidak? Setuju. Itu yang pertama, guys. Uncle setuju. Itu yang pertama yang membuatkan banyak orang di seluruh dunia menghasilkan konten tentang Indonesia. Oke. Setuju, Setuju. Yang kedua, guys. Yang kedua. Kenapa banyak orang di seluruh dunia mahu menjadi konten kreator dan Indonesia menjadi salah satu sarangnya adalah Indonesia itu banyak hal-hal unik, banyak hal-hal luar biasa yang boleh dijadikan konten. Walaupun Indonesia itu cuma satu negara, tapi Indonesia itu separuh daripada isi dunia itu ada di Indonesia. Menyebabkan orang di luar sana seluruh dunia menjadikan Indonesia itu sarangnya para konten. Karena Indonesia itu nggak ada habisnya hal-hal yang mau dijadikan konten, guys. Iya, benar sekali. Yang kedua yang saya lihat, kenapa banyak orang di seluruh dunia mahu menjadi konten kreator di Indonesia. Itu yang saya lihat, guys. Termasuk saya sendiri, saya datang ke Indonesia, konten terlalu banyak konten, guys. Terlalu banyak konten yang kita boleh buat, di mana konten-konten itu sama sekali tidak ada di negara kita, guys. Lagi-lagi kalau negara-negara maju seperti negara-negara yang itu memang nggak ada, guys. Bagi saya Indonesia itu sarangnya konten. Siapa yang mau menghasilkan konten, Indonesia itu adalah salah satu tempat di mana banyak konten-konten kreatif, banyak konten-konten unik, banyak konten-konten horor, konten-konten wisata, konten-konten makan, konten-konten budaya. Indonesia itu sarangnya, guys. Menurut Anda, alasan yang kedua ini benar atau tidak? Setuju atau tidak, guys? Mungkin Anda boleh tuliskan di ruang komentar. Yang pertama tadi, alasan yang pertama tadi, orang Indonesia itu ramah di offline dan ramah di online. Online, benar. Itu yang membuatkan Benar orang sekali. senang untuk Saya setuju. menghasilkan konten tentang Indonesia. Yang kedua, Indonesia banyak konten yang boleh dijadikan konten unik di Indonesia. Terlalu banyak, guys. Terlalu Termasuk banyak. Saya sendiri, saya suka menghasilkan konten tentang Indonesia. Saya sangat setuju. Kalau saya datang ke Indonesia, bukan saya menghasilkan konten tentang makan, tetapi saya boleh menghasilkan apa sahaja yang ada di Indonesia. Benar sekali. Pembangunannya, budayanya, makannya, wisatanya, sejarahnya, orang-orangnya, macam-macam, guys. Macam-macam, Oke, guys. Yang ketiga, Berbagai. guys. Yang ketiga. Kenapa ramai orang di seluruh dunia menjadikan Indonesia itu sebagai salah satu fokus untuk menghasilkan konten?
Okey. Kenapa? Yang pertama, yang ketiga guys adalah Indonesia itu boleh dikunjungi oleh mana-mana negara di seluruh dunia tanpa ada sekatan guys. Boleh dikunjungi dengan aman. Boleh dikunjungi dengan aman guys. Benar Jadi sekali. sebab itulah orang ni bila dia hasilkan konten tentang Indonesia, dia buat video reaction tentang Indonesia dan mereka tidak ada rasa takut, bahkan mereka nyaman untuk datang ke Indonesia melihat apa yang mereka nonton di video guys. Tepat Dan apa sekali. yang saya boleh lihat di sini adalah boleh dikatakan Indonesia itu memiliki akses untuk dikunjungi di seluruh dunia guys. Okey? Dikunjungi oleh seluruh dunia kecuali mungkin anda tahulah Jadi itu salah satu alasan apabila orang tahu tentang Indonesia pasti senang, mudah untuk kita datang berkunjung ke Indonesia. Lagi-lagi Malaysia, Singapura, Brunei, negara-negara di Asia Tenggara. Menurut anda hal yang ketiga ini benar atau tidak? Benar sekali. Menyebabkan satu orang yang menjadi konten kreator di negara itu, bila dia datang ke Indonesia, pasti teman-teman yang lain juga akan jadi konten kreator. Karena apa? Kenyamanan, welcome, dan juga proses untuk datang ke Indonesia itu tidak sesulit untuk datang ke negara-negara yang lain guys. Itu yang ketiga bagi saya berdasarkan apa yang saya lihat. Yang keempat guys. Tadi yang ketiga guys. Yang keempat, kenapa Indonesia itu menjadi salah satu sarangnya para konten kreator? Ya. Yang ketiga, Indonesia itu penduduknya hampir 300 juta guys. Hampir 300 juta, di mana Indonesia itu boleh menyumbang kepada penonton paling banyak di dunia. Ini saya sangat-sangat bersetuju guys ya, sebab populasi ataupun penduduk yang berada di Indonesia tu guys ya, hampir 300 juta orang guys. Apa yang dikatakan oleh Abang Rusli ini memang sangat tepat, sangat cocok. Apa yang dikatakan boleh menyumbangkan ramainya penonton apabila kita menyentuh ataupun mengisahkan apa sahaja konten-konten berdasarkan tentang Indonesia. Itu yang keempat. Yang keempat, Abang Rusdi. Disebabkan penonton ataupun warga Indonesia yang begitu banyak, jadi konten kreator boleh mendapatkan view yang tinggi. Ya. Boleh mendapatkan subscribers yang tinggi. Ya. Saya harus berkata jujur. Benar. Itu memang benar guys. Okey, kerana Indonesia itu negara keempat, masuk daftar 4 negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia. Dan Indonesia itu sangat-sangat welcome terhadap orang yang menyebut tentang Indonesia. Dia menyebut tentang Indonesia, pasti orang lain akan ikut juga. Kerana Indonesia itu penduduknya hampir 300 juta, sesiapa pun yang menghasilkan konten tentang Indonesia dengan konten-konten yang baik, maka Indonesia itu bukan konten yang maka Indonesia itu apabila kita membuatkan konten yang baik, mereka itu sangat-sangat mendukung, mereka itu sangat-sangat support, mereka itu sangat-sangat suka orang luar apabila ada orang luar melihat tentang keindahan Indonesia. Itu keramahan Indonesia yang bagi saya jarang dimiliki oleh mana-mana negara di dunia guys. Benar sekali. Jarang. Sangat-sangat jarang guys. Yang penting adalah kita menghasilkan ataupun kita proses dalam kita melakukan konten itu menjurus ataupun menyudutkan kepada perkara-perkara hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, supaya kita jadikan sebagai satu pengetahuan, sebagai satu edukasi, dan pasti orang-orang Indonesia akan menyokong dan juga mendukung. Datang saatnya apabila kita menghasilkan konten-konten positif berkenaan tentang Indonesia. Jadi apa yang dikatakan oleh Abang Rusli, yaitu hal yang keempat, saya sangat-sangat menyokong dan juga mendukung apa yang dikatakan, hasil penilaian dan juga pendapat serta pengalaman-pengalaman menghasilkan konten-konten mengenai tentang Indonesia. Wow, memang sangat terbaik Bang Rusdi ya. Karena ini adalah satu penghasilan ataupun penilaian menurut dari apa yang dikatakan, dibilangnya oleh Abang Rusli. Oke guys, kita sambung. Keramahan Indonesia itu bukan sahaja sewaktu kita berkunjung, tetapi keramahan Indonesia itu ketika kita menyebut Indonesia di dalam konten atau di dalam video di YouTube. Orang Indonesia itu
akan datang menyapa, akan datang mendukung, akan datang membantu, support, memberi semangat agar kita terus melakukan hal-hal kebaikan, guys. Dan saya yakin banyak orang-orang sukses terlahir di Indonesia ataupun di negaranya hasil daripada dukungan netizen Indonesia. Benar. Jadi bagi saya, YouTuber yang ada di luar sana, mungkin dia sudah jadi aktor di negaranya, sudah menjadi pelakon, dia aktor, dia penyanyi, artis dan sebagainya, jadi pengusaha. Bagi saya, mereka itu harus berterima kasih dengan netizen Indonesia. Harus berterima kasih, benar sekali. Adanya netizen Indonesia, mereka itu boleh diangkat. Okey? Mereka itu boleh diangkat untuk menjadi seseorang yang lebih berpengaruh di negaranya, guys. Benar sekali. Itu yang pelakor, bukan pelakor, guys, pelakon. Pelakon. Bukan pelakor. Pelakon. Okey, itu yang keempat, guys. Itu yang keempat. Yang pertama sekali tadi adalah Indonesia itu welcome di sosial media. Yang kedua adalah Indonesia itu sarangnya para konten. Benar. Yang ketiga, Indonesia itu memiliki jumlah penduduk dan juga jumlah penduduk yang banyak sehingga kan menyumbang kepada view yang tinggi, subscriber yang tinggi. Yang keempat, guys, yang keempat. Okey? Yang keempat tadi tu, Indonesia itu boleh dikunjungi dengan aman oleh seluruh dunia kecuali Israel. Okey? Kecuali negara Israel, guys. Okey. Yang kelima, guys. Yang kelima. Kenapa ramai orang Indonesia, banyak orang luar menghasilkan konten tentang Indonesia? Allahu Akbar. Allahu Akbar, ada aksiden. Ya Allah, ya Tuhanku. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Tengah Abang Rusli buat konten ada hal yang merinding saya. Ada hal yang tidak disangka-sangka, guys. Okey ke tu? Allahu Akbar. Jangan, saya tidak mau liput, guys. Ada 500 nonton, saya tidak mau liput. Bantu, bang. Jom kita tengok. Lihat, bang. Innalillah, ya Allah. Kita tengok, guys. Selingan. Minta maaf ya, jangan viral kan. Ya Allah. Takut saya dimarah, guys, kalau saya membuat konten. Ya Allah. Cek nak lihat, enggak usah liput. Dibantu dulu, bang. Sebab ini adalah live streaming ya, Abang Rusdi buat. Jadi banyaknya sini netizen begitu, dibantu dulu, bang. Ada yang begitu enggak usah diliput, saya tidak berani, bang. Guys. Saya tidak mau buat video, guys. Harap-harap okey ya. Dia okey ya? Bang Rusdi. Dia saya bagi signal, saya nak masuk. Aman, guys, aman. Aman ya, aman ya, bang. Okey, aman. Aman, guys, aman. Aman. Ada ramai orang tolong, guys, ada ramai. Okey. Dia Okey. Baik. Dia okey. Bikin kaget juga, guys ya, tengah-tengah kita live streaming. Okey, aman, guys, aman. Kayaknya ada sesuatu hal ya. Sudah ramai yang tolong, guys. Okey. Saya pegang kamera, takut saya menambahkan lagi beban pikirannya, guys. Okey. Teruskan, Abang Rusdi. Yang takut dia menambah beban pikirannya, guys. Iya, benar. Teruskan, bang. Okey. Yang kelima, guys. Yang kelima, yang terakhir. Yang kelima, yang terakhir, guys. Kenapa ramai orang Indonesia, kenapa ramai orang di luar negeri seluruh dunia mahu menjadi konten kreator di Indonesia? Kerana apa, guys? Yang terakhir. Yang terakhir. Karena orang yang datang ke Indonesia dan pulang ke negaranya, mereka membawa kesan-kesan yang positif, guys. Mereka membawa kesan-kesan yang positif dengan diri mereka, guys. Sehingga kan bila mereka pulang ke negaranya, mereka menceritakan pengalaman indah ketika mereka berada di Indonesia, guys. Wah, benar sekali, guys. Itu yang menyebabkan ramai orang datang ke Indonesia, ramai orang bikin konten tentang Indonesia kerana mereka mendapat kesan yang sangat-sangat luar biasa
waktu pertama kali mereka datang ke Indonesia, guys. Mhm. Jadi itu yang membuatkan ramai orang mau menjadi content creator di Indonesia. Menurut anda, guys, selain daripada 5 yang saya sebutkan tadi, yang Okay. pertama sekali adalah Indonesia welcome di sosmed, sangat-sangat mendukung. Yang kedua adalah Indonesia sarangnya para konten, semua jenis-jenis konten unik-unik semua ada di Indonesia. Okey. Yang ketiga, Indonesia itu Indonesia itu boleh dikunjungi oleh mana-mana negara dengan aman, dengan selamat, dengan bahagia, tanpa rasa takut. Yang Okey. keempat, guys, Indonesia itu memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia, 4 terbesar di dunia, di mana boleh menyumbang view yang tinggi, subscribers yang tinggi, dan juga boleh mendapatkan pendapatan bagi para YouTuber itu. Dan yang seterusnya, guys, yang terakhir, Indonesia itu apabila orang datang ke Indonesia meninggalkan kesan yang positif, sehingga kan mereka pulang ke negaranya, mereka bercerita hal-hal yang positif tentang Indonesia. Benar. Sehingga kan banyak orang membuat konten dan sukses di negaranya atas bantuan netizen Indonesia, guys. Jadi Wah. menurut anda, selain daripada 5 ini, apa lagi hal-hal yang membuatkan orang lain di seluruh dunia bikin konten tentang Indonesia? Mungkin anda boleh tuliskan di ruang komentar. Dan yang kedua, pertanyaan saya yang kedua adalah, siapa YouTuber internasional yang anda kenal, dari negara mana yang anda kenal? Ayo tuliskan di ruang komentar, biar kita lihat, biar kita buktikan betapa Indonesia itu sarangnya para konten kreator dunia, guys. Benar, Ayo benar. tuliskan di ruang komentar. Jadi itu Wah. saja, guys, untuk hari ini. Terima kasih yang sudah gabung. Saya mau nonton film di bioskop. Jadi apa-apa lagi nantikan malam ini untuk live streamingnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah hadir. Jangan lupa itu like, share dan subscribe. I love you semuanya Indonesia. Jumpa nanti Oktober 2022. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye. Waalaikumsalam. Love you. Terima kasih Abang Rusdi. Mantap. Wah, mantap. Oke guys, demikianlah sebentar tadi penerangan ataupun penjelasan dari Abang Rusdi Rusli mengenai tentang kupas ini fakta alasan seluruh dunia bikin konten tentang Indonesia. Ada 5 perkara yang telah pun disebutkan oleh Abang Rusdi, merupakan salah satu pengalaman, penilaian dan juga pendapat menurut dari Abang Rusdi apabila saatnya pengalaman berkunjung ke Indonesia, berwisata, berlibur dan sebagainya. Jadi apa yang dikatakan Abang Rusdi Rusli ini salah satu orang Malaysia yang menjadi seorang aktor bagi saya dan juga artis Indonesia bagi saya juga, menurut apa yang saya dapat lihat, yaitu telah pun menghasilkan album singlenya yaitu Cinta Tanpa Status. Cinta Tanpa Status, guys. Wow, sangat-sangat merinding ya. So itu merupakan salah satu hashtag merinding, guys. Jadi guys, apapun itu salah satu perkara bagi saya sangat bersetuju, benar, tepat sekali, cocok, sebab ini merupakan juga macam kayak Uncle juga pernah ke Indonesia bersama dengan teman-teman Uncle ya, kami berkunjung ke Indonesia. Jadi pastinya salah satunya adalah yaitu meninggalkan kesan yang sangat-sangat positif setelah kami pulang ke Malaysia. Jadi itu salah satu apa yang dikatakan oleh Abang Rusdi sangat-sangat tepat. Jadi guys, itu adalah salah satu reaction saya tentang Abang Rusdi. Apa yang dikatakan sangat tepat. Mungkin saya boleh tambahkan satu perkara, yaitu Indonesia dinobatkan sebagai salah satu negara yang paling terindah di dunia, guys. Banyak tempat-tempat wisata, tempat-tempat yang perlu kita explore lagi. Banyak lagi boleh kita menghasilkan konten-konten tentang Indonesia. Yang penting adalah salah satu menyudutkan kepada hal-hal yang sangat-sangat positif. Jadi guys, kepada kalian yang tengah menonton, mungkin kalian boleh berikan komentar ataupun pendapat menurut apa yang anda lihat sesuai dengan apa yang kita katakan, apa yang dikatakan oleh Abang Rusdi Rusli, mungkin dari Uncle juga, sebab ini adalah salah satu pengalaman dan juga orang kata pengetahuan kepada kita semua. So guys, itu saja dari Uncle. Kita akan bisa ketemu lagi di video akan datang, guys. Terima kasih kerana menonton dari awal sehinggalah selesai. Mungkin kalian ada beberapa saranan dan sebagainya, kalian boleh turunkan di ruangan kolom komentar. Oke guys, kita akan bisa ketemu lagi di video akan datang, guys. Sampai jumpa lagi. So guys, itu saja dari Uncle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Hashtag get it.